Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, jumpa lagi dengan saya Novi Kamalia dalam acara Cangsai Bincang Santai bareng Novi Kamalia. Dan kali ini kita ada program The World of Merit Series. Jadi kita ngomongin tentang hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga, dengan perempuan, tentang patriarki, tentang Madura. Karena apa? Tujuan Cangsai itu adalah mengungkap realita yang dianggap tabu atau memang tidak perlu atau dilarang untuk diungkapkan. Dan kali ini saya kedatangan sahabat saya dari Jakarta. Dia seorang psikolog ya, dia juga seorang trainer, seorang fasilitator, pokoknya yang berkaitan tentang hal-hal yang tentang emosi, tentang relationship. Pokoknya saya mumpung dia lagi ada di Madura, lagi di Pamekasan, lagi pulang kampung, saya culik dia ya untuk berbagi ilmu, berbagi pengalaman tentang perempuan karir apakah rentan dalam perceraian. Nah, nanti saya ingin membahas karena kan banyak nih ada pada akhir-akhir ini, belakangan ini di Pamekasan khususnya ya, banyak perempuan yang berkarir ya, itu memutuskan untuk melakukan gugat cerai terhadap suaminya. Lah, karena suaminya bekerja hanya atau berpenghasilan lebih kecil daripada istrinya. Nah, ini saya ingin mengajak teman saya ya, yang sebentar lagi akan saya kenalkan, untuk membahas apakah benar perempuan yang berkarir itu rentan cerai ya, atau gimana. Kita akan membahas. Buat teman-teman yang ingin bertanya atau ikut nimbrung, silakan nanti tulis di kolom komentar ya. Kalau misalnya mau bertanya apapun, mungkin mau curhat atau mau gimana lah ya, mau ngasih pendapat, monggo nanti tulis di komentar ya, di kolom komentar di siaran langsung ini. Dan biar nggak lama-lama, oke, saya akan memperkenalkan orang yang sudah ada di samping saya sejak sebelum Jumatan sudah datang ya. Jadi saya salut banget sama orang ini karena disiplin banget ya. Pantesan dia udah sukses ya. Kalau orang-orang yang sukses, yang tidak sukses biasanya ciri-cirinya dia tidak tepat waktu. Dan dia sudah datang sebelum Jumatan ke sini. Nah, saya kenalkan, ini namanya Dida Erlina. Halo Did. Makasih ya udah datang. Kita ngobrol santai aja. Nah, ini Dit, saya cuma kepengen ngenalin bahwa saya punya program Cangsai Bincang Santai. Saya mengajak narasumber saya itu adalah orang-orang yang punya pengalaman buruk atau menyenangkan dalam rumah tangganya ya. Dan saya nggak mau ngomongin rumah tangganya kamu, karena saya mau ngambil bukan pengalaman rumah tanggamu, tapi mau ngambil ilmunya kamu ya. Ilmunya kamu, kita ngebahas tentang perempuan karir ya, apakah itu rentan cerai. Karena mana ya tadi koran tuh, tadi aku udah nyiapin itu koran. Di awal Oktober sudah ada infonya di Radar Madura bahwa di Pamekasan ada selama 9 bulan ada 700 sekian perempuan yang menggugat cerai suaminya. Dan rata-rata perempuan yang menggugat cerai itu adalah perempuan yang berkarir atau dia punya atau berprofesi sebagai guru honorer atau yang bersertifikasi. Lah, apakah ini gara-gara sertifikasi akhirnya perempuan banyak yang melakukan gugat cerai terhadap suaminya yang kebanyakan bekerjanya hanya swasta saja atau yang istilahnya proyekan gitu ya, yang 1 bulan dapat duit, 1 bulan nggak dapet, kayak gitu-gitu. Nah, saya kepengen Dida bisa membahas itu ya, apakah memang perempuan itu yang berkarir yang atau punya penghasilan lebih tinggi daripada suaminya itu rentan cerai. Gimana menurutmu, Dit? Oke, mungkin makasih Nov atas undangannya. Saya sama Nov itu udah sahabatan belasan tahun dan berproses bersama dari awal. Dulu masih di pondok pesantren bareng-bareng gitu. Betul, ya. Terus ambil S1. Tapi ketepatan kita beda konsentrasi jurusan. Kalau saya ngambil psikologi, S1 psikologi, S2 psikologi di Universitas Gadjah Mada. Dan alhamdulillah setelah belajar lama gitu ya, bertahun-tahun, menjabat juga gelar psikolog gitu. Psikolog ya. Kalau samping saya mengejarnya sampai S3 sudah mendapatkan gelar dokter gitu ya. Iya, aduh, dokter tapi masih main TikTok. Aduh, kayaknya bukan dokter. Oke, gimana, Dit? Mungkin saya cerita sedikit bahwa saya adalah wanita yang berkarir. Jadi sebelum lulus S2 pun, sebelum wisuda, saya sudah ngelamar kerjaan di Jakarta. Jadi sejak itu hingga sekarang, lulus S2 itu 2012 hingga sekarang itu 2020, berarti hampir ya 7 tahunan full bekerja, tidak pernah off bekerja. Jadi memang dari awal memang berkarir gitu ya. Dan menikah dari 2014 hingga sekarang berarti sudah hampir 5 tahunan.
6 tahun. 6 tahun. Jadi dua-duanya ada. Maksudnya saya jalani sebagai karir sebagai profesional. Tepatnya kalau sekarang sudah di konsultan, jadi banyak memberikan training, pelatihan, membangun sistem SDM di beberapa perusahaan gitu ya. Nah itu banyak fokus saya di sana gitu ya. Tapi menjalani di rumah tangga juga. Jadi kalau Novi mengangkat tema ini sebenarnya cukup menarik gitu ya. Apakah wanita yang berkarir itu rentan bercerai gitu ya? Nah menurut penelitian, saya juga banyak bereferensi, memang ada kemungkinan besar gitu ya, atau ada kemungkinan bercerai itu ada gitu ya. Tapi kalau saya secara pribadi menjawabnya adalah itu tetap 50-50. Ya, jadi kemungkinan bisa aja juga bercerai, rentan bercerai, tapi juga bisa enggak. Bisa gitu. enggak. Kenapa? Kalau kita mengkategorikan semua wanita berkarir itu pasti rentan bercerai, mungkin saya tidak 6 tahun ini enggak saya jalani. Iya, betul. Pasti awal-awal udah gagal ya. Iya, awal-awal sudah gagal gitu ya. Tapi banyak saya rasa wanita sukses kayak Bu Sri Mulyani gitu ya, yang maksudnya karirnya cemerlang gitu ya, tapi perkawinannya juga langgeng. Ada juga tuh yang saya jadi panutan tuh Bu Retno, Menteri Luar Negeri. Bapaknya ya. Pak RT ya, ibunya istrinya malah menteri gitu kan. Iya. Tapi langgeng, mesra gitu ya. Betul. Jadi menurut saya sih memang jawabannya adalah bisa iya bisa enggak. Jadi iya itu dalam artian memang banyak kasus perceraian karena istrinya pendapatannya lebih tinggi, lebih sukses gitu ya. Seperti Novi sampaikan tadi di Radar Madura dibahas juga bahwa banyak kasus bercerai dan istrinya punya penghasilan tinggi, itu juga ada. Tapi di sisi lain gitu ya, ada juga orang-orang yang sukses secara karir, finansial, perempuan itu tapi istrinya tidak bercerai. Jadi menurut saya bisa iya bisa enggak. Lah menurut kamu yang bercerai, nah sekarang kita bahas yang satu-satu ya. Orang yang bercerai, perempuan yang menggugat cerai atau pernikahannya tidak langgeng lah, dan di dalam pernikahan itu adalah perempuannya berkarir gitu ya, artinya jumlah penghasilannya lebih tinggi daripada si suami, itu kenapa? Oke. Nah kalau saya baca secara referensi, mungkin kita cari dulu penyebab orang bercerai, karena mungkin karir itu hanya karir dan hubungannya dengan finansial itu salah satu aja. Jadi kalau saya baca referensi itu sebenarnya penyebab perceraian itu ada banyak. Salah satunya adalah pertama adalah masalah finansial. Itu pertama ya. Karir itu tidak secara otomatis dia berdampak langsung pada perceraian, tapi lebih pada aspek finansialnya sebenarnya. Masalah finansial atau ekonomi orang menyebutnya gitu ya. Masalah ekonomi ya. Itu yang paling krusial dalam rumah tangga ya. Yang kedua adalah masalah seks. Kita tidak tabu ya, kita ngomongnya masalah seksual. Ada yang perbedaan pendapat masalah pemenuhan seksualitasnya terus tidak sepakat gitu ya. Akhirnya bercerai juga gitu ya. Ada juga hal-hal lain seperti KDRT ya, kekerasan dalam rumah tangga itu juga bisa menjadi pemicu orang itu bisa bercerai gitu ya. Yang keempat yang paling sering itu adalah perselingkuhan gitu. Jadi kesetiaan jadi pasangan itu kan ketika selingkuh itu berarti menghancurkan kepercayaan pasangannya, tidak setia dan lain sebagainya gitu ya. Termasuk di dalamnya sih tidak ngomong walaupun dihalalkan secara agama gitu ya, masalah poligami ya, itu juga jadi pemicu perceraian ya. Itu bisa menjadi pemicu perceraian. Jadi antara kesetiaan, perselingkuhan, poligami itu bisa menjadi pemicu orang perceraian. Tapi ada hal-hal lain lagi yang mungkin tidak termasuk Big Four itu adalah 4 penyebab utama gitu ya. Yang tadi itu ya. Tapi ada hal yang lain mungkin tidak kurang cinta lah, karena dijodohkan gitu. Terus ada hal lain, maunya ada campur tangan keluarga. Intervensi tinggal sama mertua terus direcokin dan lain sebagainya lah, atau tinggal sama adik ipar dan lain sebagainya, itu juga bisa terjadi perceraian. Terus ada juga kadang kurang perhatian, ada kurang waktu ada dengan keluarga, itu juga bisa menjadi perceraian. Atau ada juga yang menyatakan bahwa beda visi, beda karakter, beda gaya atau pola hidup, itu juga bisa. Tapi kan memang gak ada orang yang sama, Betul. Tapi tetap ya itu menjadi pemicu ya. Bisa pemicu. Beda misi. Ya.
beda karakter. Ketika itu bisa menjadi perceraian ketika tidak bisa dijembatani, dikomunikasi, dan tidak bisa ditolerir, diterima oleh kedua belah pihak. Tapi kalau perbedaan itu bisa diterima, ya saya orangnya keras, suami saya tuh kalem, terus itu bisa dijembatani, dikomunikasikan, diterima dengan baik oleh kedua belah pihak, dimaklumi gitu ya, pelan-pelan juga belajar satu sama lain, itu tidak terjadi perceraian. Tapi ketika satunya keras, satunya merasa tertindas, yang satu merasa korban, yang satu merasa dominan, tidak pernah terjadi komunikasi yang sehat, itu bisa terjadi perceraian tuh. Jadi perbedaan karakter, gaya komunikasi itu bisa menjadi penyebab perceraian menurut saya gitu. Jadi banyak hal, ya mungkin hal yang jarang juga terjadi tapi bisa juga menjadi penyebab perceraian, mungkin adalah tindak kriminalitas gitu. Jadi ini jarang disebutkan, tapi ada juga yang satu di penjara terus dibuat cerai oleh istrinya gitu, atau kebalikannya, karena yang suami itu melakukan tindakan kriminal begitu, karena narkoba, kasus-kasus penipuan dan lain sebagainya, itu juga terjadi perceraian. Jadi menurut saya, kalau tadi pertanyaannya apakah wanita karir atau finansial itu menjadi satu-satunya penyebab orang bercerai, itu tentu tidak. Tapi seperti pertanyaan Novi kembali di awal adalah, apakah orang yang berkarir itu rentan bercerai? Kemungkinan jawabannya iya. Karena kenapa gitu? Kalau ditilik secara aspek psikologis, wanita yang punya karir itu adalah pertama, dia lebih percaya diri gitu ya. Itu masalah ya? Tidak menjadi masalah, tapi ada dampaknya nanti. Biasanya beberapa perempuan itu tidak bisa bercerai dari pasangannya karena dia merasa bergantung secara aspek finansial. Betul. Kalau saya bercerai, nanti siapa yang mau menafkahi anak saya, menafkahi saya selama ini tidak tahu caranya bekerja sama sekali, hanya ibu rumah tangga, nanti gimana? Pasti pertimbangannya panjang. Tapi wanita berkarir itu punya percaya diri yang tinggi, baik dari aspek finansial gitu ya, atau dari aspek saya bisa kok mengatasi masalah-masalah di pekerjaan, di luar hal yang sulit-sulit. Masa cuman masalah bercerai ini saya tidak bisa atasi. Jadi dia merasa kadang percaya diri bahwa dia bisa nanti mengatasi masalah finansialnya dan setelah bercerai. Iya, benar-benar. Jadi kalau istri yang anggaplah hanya ibu rumah tangga, nggak punya penghasilan, mau bercerai, atau misalnya dia mengalami KDRT, dia nggak bisa bercerai karena dia punya ketergantungan itu sama pasangannya. Tapi kalau yang berkarir punya penghasilan, ketahuan nih suaminya selingkuh, ya biarin aja, buang aja, gitu kan. Toh saya nanti bisa menghidupi anak-anak saya, saya nanti bisa melanjutkan hidup. Itu yang kadang dia merasa dia bisa mengatasi masalah itu. Percaya diri bisa mengatasi masalah setelah perceraian. Aku jadi mikir gini ya, Dit, ternyata bercerai itu bukan satu aib ya. Bukan. Bercerai itu menurut saya pilihan. Dan saya ngomong bahwa kalau tadi saya ngomong dari aspek psikologis perempuannya gitu, menurut saya perceraian itu sama halnya seperti pernikahan, terjadi itu karena dua belah pihak. Jadi kalau ngomong adalah wajar istrinya punya duit makanya dia bisa minta cerai sama suaminya, menurut saya sih enggak. Pasti terjadi dua-duanya. Ibarat nikah gitu ya. Maksudnya ketika kita menikah itu kan kesepakatan dua belah pihak baru bisa menikah. Iya, betul. Kecuali kasus-kasus tertentu benar-benar dipaksa dijodohkan gitu ya. Walaupun dijodohkan kadang-kadang dia mengiyakan juga, akhirnya kan terjadi pernikahan. Betul. Perceraian juga menurut saya sih kedua-duanya. Jadi contohnya gini, kalau istrinya minta cerai, saya belum ini, kalau suaminya mampu membela, meredam, mampu mungkin mengalah dalam kondisi tertentu, tidak merasa harga dirinya diinjak-injak, dikomunikasikan, kalau cuma masalah finansial dan lain sebagainya. Karena menurut saya finansial itu bukan satu-satunya hal yang masalah penyebab ya. Ya, penyebab. Karena gini menurut saya, kalau saya secara pribadi punya prinsip gini. Ketika kita menikah, maka rezeki itu siapapun yang dapat, baik istri atau suami, itu rezeki kedua belah pihak. Gitu. Oke. Karena gini, ketika istri berkarir, jadi bukan walaupun saya punya duit, suamiku ya punya duit tapi dikit, apa yang saya hasilkan dan apa yang suami hasilkan itu adalah milik kita berdua. Kenapa saya ngomong seperti itu? Coba bayangkan, suami kita yang bekerja gitu ya, kita nggak, anggap aja kita wanita yang tidak punya apa-apa, suami kita ikhlas kok membagi dengan kita apa adanya gitu ya, maksudnya memberikan semua, mungkin duit, bahkan ATM, bahkan passwordnya juga dikasih gitu. Istrinya rezekinya buat bareng-bareng. Nah, kenapa nggak dibalik aja? Ketika perempuan itu mendapat rezeki, itu juga buat keluarga toh. Hanya aja mungkin gitu ya, karena kita perempuan itu pergi bekerja
atas ridho suami, dan ketika ridho itu maka Allah itu memberikan rezeki yang banyak ke kita. Betul. Jadi harusnya kan doa suami itu menjadi memperlancar rezeki kita, dan itu buat bareng-bareng berdua kan sebetulnya. Jadi terlepas kalau di Bali suami itu ketika istrinya tidak punya penghasilan kan tidak ditinggal. Masa ketika istri itu punya banyak penghasilan suaminya ditinggal. Nah ini berarti kamu setuju nggak? Saya kira mungkin nggak setuju. Kalau ada pernyataan gini, uang suami uang istri, uang istri uang istri. Aku nggak setuju banget kayak gitu. Sebenarnya kalau saya secara agama itu juga hati-hati dalam artian saya sampai mencari tahu gitu bahwa memang secara agama itu diatur bahwa ketika nafkah itu memang wajib dari laki-laki. Jadi ketika laki-laki itu memberikan uang kepada istrinya itu memang ya wajib. Ya. Tapi istri itu ketika dia membagikan rezekinya kepada suami itu dianggapnya sedekah. Jadi memang kalau ada duit istri adalah duit istri, suami itu duit bersama, itu secara agama memang dibenarkan. Memang disahkan karena memang wajib hukumnya suami itu memberikan nafkah istrinya, sedangkan istri itu sebenarnya tidak wajib memberikan nafkah pada suaminya. Ketika dia menge-share pada suaminya itu menjadi sedekah. Saya cari tahu juga secara hukum karena saya tidak mau salah apa ya, dalam tataran pandangan agama itu salah nanti gitu. Saya cari tahu gitu. Nah, tapi dalam konteks itu ya masa kalau suami itu ketika banyak rezeki nggak hitung-hitungan sama kita gitu. Kok kita kalau banyak rezeki kok mau hitung-hitungan sama dia gitu. Bahagia dalam rumah tangga itu rumah kita tinggali bersama, kendaraan kita kendarai bersama dan lain sebagainya gitu. Itu menurut saya apa ya, kok kurang apa ya, hitung-hitungan itu akhirnya kalau dalam pasangan itu menjadi kurang baik gitu. Lah aku pengen kamu bisa share sebaiknya gimana sih cara ngebagi keuangan gitu loh. Anggaplah istri itu lebih banyak ya, suami penghasilannya lebih kecil gitu, atau dibalik gitu ya. Suami lebih banyak penghasilan, terus istri hanya ibu rumah tangga. Itu gimana sih cara ngatur keuangan dalam rumah tangga itu gimana biar tidak ada konflik gitu? Aku mungkin teruskan satu tadi. Ada satu alasan sebenarnya selain tadi perempuan merasa percaya diri, dan aku sampaikan sambung bahwa percaya itu dua belah pihak. Ada faktor psikologis lainnya sebelum aku jawab pertanyaan Novi tadi. Ada faktor psikologis lainnya gitu yang menyebabkan sebenarnya kesuksesan istri itu menjadi masalah ketika suaminya itu tidak terima. Nah ini dia penyebabnya gitu. Kesuksesan seorang istri itu bermasalah kalau suaminya itu tidak terima. Tidak terimanya itu adalah apa? Nggak legowo dalam artian merasa gini, wah apa-apa jadi sensitif nih. Jadi maunya istri pulang telah sedih, mentang-mentang kamu yang nyari duit ya gitu lah. Atau istri beli sesuatu mentang-mentang kamu yang nyari. Nah kalau istri tiap hari udah lelah bekerja, bersedekah sama suaminya, tidak hitung-hitungan, tapi tiap hari dia merasa dapat kata-kata negatif, merasa istri lupa menyiapkan kopi di pagi hari sebelum berangkat kerja, ngomong kamu sudah tidak menghargai suamimu ya karena kamu punya duit tiap hari, padahal itu faktornya benar-benar human error karena lupa aja. Jadi ada kadang-kadang ego laki-laki yang merasa bahwa kalau istrinya sukses punya banyak duit itu akhirnya menjadi masalah bagi karakter ego kelaki-lakian dia. Ketidakterimaan itu yang menjadi kadang-kadang penyebab apa ya? Jadi apa ya, semua jadi serba salah. Istri benar pun jadi salah konteksnya gitu ya. Karena sensitif, emosi yang bermain, ego yang bermain. Nah itu kadang-kadang yang akhirnya menjadi pemicu perceraian kedua belah pihak. Bukan karena istrinya punya banyak duit, dia merasa bahwa ya kalau kamu tiap hari kayak gini mempermasalahkan aku bekerja, ya sudah kita cerai aja. Suaminya merasa tidak terima bahwa istrinya itu lebih besar. Harusnya memang dua-duanya itu bisa, yaitu tadi akhirnya apa ya, kuncinya menurut saya sih adalah komunikasi. Betul. Komunikasi. Dalam artian begini, Mas, kalau istri punya penghasilan lebih, menurut saya harus ngomong, Mas, rezekiku itu ada mengalir karena ridho dari kamu. Ridho dari kamu. Jadi bukan karena aku yang apa ya, yang pede, yang punya kemampuan, tapi karena doa dan ridho kamu. Jadi apapun yang aku dapatkan buat keluarga kita bareng-bareng. Betul. Nah si suami juga ngomong, Mas kamu nggak perlu, dan istri juga bisa menyampaikan ke dia bahwa gini,
Mas, kamu nggak perlu berkecil hati bahwa penghasilan kamu mungkin lebih kecil. Allah tuh sudah mengatur semua. Betul. Jadi ketika kita dipasangkan, mungkin Allah itu mengaturnya ya bisa lebih besar dari aku atau dari kamu. Dan itu memang dua-duanya untuk saling melengkapi. Nah, begitu juga saya menjalani kehidupan rumah tangga sih, dalam artian kadang kalau rezeki saya lebih banyak, saya merasa bahwa ini bareng-bareng kok. Ya, untuk bareng-bareng. Jadi menurut saya sih tidak ada yang perlu diirikan ketika suami lebih besar atau istri lebih besar, itu nggak ada yang perlu diirikan karena rezekinya itu ada mungkin karena saya menikah sama kamu. Nah, itu sampaikan juga gitu. Jadi mari bareng-bareng. Saya juga tidak akan mengungkit-ungkit atau menyalahkan kamu. Yang penting bagi saya kamu sudah ada usaha, ada penghasilan sesedikit, ada ikhtiar lah untuk menafkahi istrinya seberapapun. Nggak masalah kalau saya, kecuali kita bekerja keras menghasilkan uang karena dia tahu kita banyak uang terus dia tidak ada usahanya